Luar biasa. Seluruh mata dunia sekarang sedang tertuju kepada negara kita bro, Indonesia. Pada aku, tindakan Indonesia nak haramkan iPhone 16 tu satu tindakan yang bijak. Ni kenapa Apple nak sangat tap market Indonesia. Jadi dekat Indonesia ni, selalu solutif dan tindakan. Kalau memang hanya setengah triliun, perlu kehendak politik. Ya, bangun itu pabrik segera. Berani main-main dengan Apple, Malaysia kagum Indonesia tegas lawan kuasa asing. Diketahui beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia sempat memberi pelajaran kepada perusahaan Apple, dengan tidak menghadiri rapat kerja dengan perusahaan asal Amerika tersebut, karena dinilai tak memenuhi syarat berlaku. Malaysia kagum dengan nyali Indonesia yang berani main-main dengan perusahaan sekelas Apple. pada aku, tindakan Indonesia nak haramkan iPhone 16 tu satu tindakan yang bijak. Yang mana tindakan ni mungkin Malaysia tak akan mampu nak buat. Mungkin ada yang tak tahu, sebelum ni untuk iPhone berniaga di Indonesia, dia kena penuhi beberapa syarat. Dan antara syaratnya adalah 40% daripada komponen yang dihasilkan iPhone tu kena datang daripada local vendor. Maknanya bisnes tempatan. Kontrak tu sekarang dah tamat dan Apple tak nak sambung kontrak tersebut. Jadi Indonesia pun melawan. Dia kata kau tak nak ikut syarat aku, kau tak boleh release iPhone 16 dekat Indonesia. Jadi kenapa saya kata ini adalah satu tindakan yang bijak, a wise decision? Sebabnya dia menunjukkan yang Indonesia ni tidak mudah dipijak-pijak oleh kuasa barat. Zaman sekarang dah tak sama macam zaman dulu, di mana kita negara-negara Asia, negara-negara kecil ni yang kena dengar dengan cakap barat. Tapi hari ni dengan kuasa ekonomi, kuasa politik yang Indonesia ada, dia boleh ada kata dalam satu-satu perbincangan, bukan menjadi pak turut semata-mata. Jadi tak adalah bisnes luar yang masuk ke Indonesia buat untung, jual kepada rakyat dia, tapi tak menyumbang apa-apa kepada ekonomi dia. Sampai hari ni iPhone 16 masih lagi tak dapat masuk ke Indonesia sebab kerajaan Indonesia duk main tarik tali dengan Apple. Puncanya Apple mungkin janji, dia kata nak invest 478 juta dolar, tapi dia invest 422 juta sahaja. Dan dia tak punya syarat di mana 40% daripada iPhone ni mesti dihasilkan secara lokal. Jadi Apple pun cubalah nak pujuk Indonesia ni dengan melabur 10 juta dolar untuk buka satu kilang di Bandung. Tapi yang kelakarnya dekat sini, masa Apple kata nak invest 10 juta ni, kerajaan Indonesia ajaklah Apple ni datang ke Indonesia untuk melawat. Tapi bila eksekutif Apple datang nak jumpa Menteri Industri Agus Gumiwang, menteri ni hilang. Dah macam nak pujuk girlfriend pula kan. Datang kat rumah tapi tak nak keluar, tak reply message. Tapi Apple tak menyerah kalah, dia tak down. Dia cakap dengan Indonesia, dia nak upkan lagi investment dia daripada 10 juta dolar kepada 100 juta dolar. Jadi itu adalah tawaran terkini Apple kepada kerajaan Indonesia. Cumanya kita tak pasti lagi lah sama ada kerajaan Indonesia akan terima tawaran ini ataupun tidak. Persoalannya dekat sini, kenapa Apple nak sangat tap market Indonesia? Jadi dekat Indonesia ni, potensi pasaran adalah sebanyak 280 juta orang, yang mana separuh daripada itu adalah mereka yang berumur 44 tahun ke bawah dan merupakan tax savvy. Cumanya Apple punya market share dekat Indonesia ni masih lagi rendah, pada tahap 2% sahaja. Maknanya potensi untuk dia tap tu masih lagi besar, sebab kebanyakan rakyat Indonesia masih lagi menggunakan smartphone yang entry level macam Xiaomi, Oppo dan Vivo. Jadi potensi untuk Apple grow di Indonesia tu masih lagi luas, masih lagi besar. Sebab tu dia beria-ia sangat nak masuk ke Indonesia. Jadi kita tengok je apa yang akan jadi. Rakyat Malaysia kagum dengan ketegasan pemerintah Indonesia dalam mencabut larangan peredaran iPhone 16 di Indonesia. Meskipun baru-baru ini pihak Apple berusaha merayu dengan menawarkan 100 juta dolar atau setara 1,5 triliun rupiah. Namun pemerintah menilai proposal investasi yang ditawarkan Apple tidak cukup untuk mencabut larangan peredaran iPhone 16. Melihat ketegasan Indonesia terhadap Apple 16 membuat rakyat Malaysia iri kepada pemerintah Indonesia, yang memiliki prinsip mementingkan aspek dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Luar biasa. Seluruh mata dunia sekarang sedang tertuju kepada negara kita bro, Indonesia. Kenapa? Karena baru negara kita yang berani menentang dan melawan Amerika, khususnya perusahaan Apple bro. Nah, di sini berita ini sampai masuk ke berita luar negeri bro, bahkan sampai Eropa seperti Australia, Singapura, India, Malaysia. Bahkan di berita-berita Eropa, Indonesia sudah masuk bro, karena berani menentang Amerika, yaitu khususnya perusahaan Apple-nya bro. Nah, gue pikir-pikir ya, itu statement Bapak Prabowo itu sangat tegas bro, dan gue setuju banget. Jadi negara Indonesia, negara kita ini tidak mudah dipijak-pijak oleh
perusahaan besar dari luar negeri, Bu. Jadi Bapak Prabowo tegaskan kalau Apple ingin lagi legal di negara ini, Apple harus buat pabriknya di Indonesia dan investasi di Indonesia. Kalau tidak mau, out, cut, dan kami tidak menerima produk Anda. Kelas. Ini gue setuju banget nih kalau Pak Prabowo jadi presiden begini. Oh, kenapa nggak dari dulu ya kan? Kalau menurut kalian gimana nih? Senilai 100 juta dolar Amerika atau sekitar 1,58 triliun rupiah masih ditolak pemerintah Indonesia. Proposal itu masih dianggap belum adil bagi Indonesia. Berdasarkan keterangan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, angka itu disebut masih jauh lebih kecil dibandingkan investasi Apple di negara lain, seperti di Vietnam, di mana investasi Apple di sana mencapai 15,84 miliar dolar atau sekitar 256 triliun rupiah. Proposal investasi Apple bahkan disebut masih lebih kecil dibandingkan produsen perangkat teknologi lainnya di Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pun mendorong produsen iPhone 16 itu untuk meningkatkan nilai investasinya, termasuk dengan membangun pabrik di Indonesia yang dinilai akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Saat ini Apple menggunakan skema investasi inovasi yang dapat dikonversi ke nilai TKDN tertentu yang mewajibkan Apple menyetorkan proposal investasi setiap 3 Rakyat tahun. Malaysia kagum dengan ketegasan pemerintah Indonesia dalam mencabut larangan peredaran iPhone 16 di Indonesia. Meskipun baru-baru ini pihak Apple berusaha merayu dengan menawarkan 100 juta dolar atau setara 1,5 triliun rupiah. Namun pemerintah menilai proposal investasi yang ditawarkan Apple tidak cukup untuk mencabut larangan peredaran iPhone 16. Melihat ketegasan Indonesia terhadap Apple 16 membuat rakyat Malaysia iri kepada pemerintah Indonesia, yang memiliki prinsip mementingkan aspek dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang sebenarnya telah menjelaskan jika nilai 100 juta dolar ini belum memenuhi 4 aspek keadilan yang merupakan hasil asesmen teknokratis, yang telah dilakukan seperti perbandingan investasi Apple di luar negeri, hak cipta, perbandingan produk selain Apple dan penciptaan lapangan kerja lokal. Pemerintah Indonesia sendiri sudah menghitung angka yang dinilai berkeadilan bagi Apple dan Indonesia, mengingat keuntungan Apple sendiri di Indonesia sangat besar. Minta holiday tax holiday 50 tahun, minta holiday tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak. Memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak. Kita ini kemarin mikir, Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja, minta syarat namanya tech holiday 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita, Pak. Terima kasih.